Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 24 September 2025. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di sebuah rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Maka pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di awal saya menjadi seorang calon imam di masa tahun orientasi pastoral, ada program lebih kurang 5 minggu dilakukan. Program itu disebut namanya probation, probasi. Saya mendapat tugas untuk probation di salah satu pabrik kaleng di daerah Kalideres sana. Kami diminta enggak bawa apa-apa, tidak berbekal uang, tidak. Hanya berbekal kasih karunia Tuhan dan belas kasih orang saja. Coba, kerja jadi buruh itu kan bayarannya mingguan waktu itu saya. Dan sebelum dibayar mau tinggal di mana? Saya sempat tinggal di musola. Akhirnya setelah mendapat uang gaji pertama, kami cari kos-kosan. Makannya bagaimana? Makannya dengan bantu di warteg, memohon belas kasih dari orang-orang baik, dengan membantu mereka mencuci piring, lalu kita dikasih makan nasi pakai kuah, pakai telur. Itu sudah memberikan kekuatan tersendiri. Makan siang di kantor, makan sore, bukan di kantor, makan siang di pabrik, makan sorenya di warteg sambil bantu. Bertahan selama 5 minggu, merasakan sungguh kasih Allah senantiasa tercurah atas kita yang percaya. Nggak usah bawa apa-apa, cukup bawa iman. Tuhan menjaga dan menyertai. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kepada para muridnya Yesus berpesan, janganlah membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat atau bekal roti atau uang atau 2 helai baju. Berpergian hanya dengan yang nempel di badan. Mungkin orang simpel bisa melakukannya dengan hanya pakaian yang nempel saja. Yang penting isi dompet bisa untuk membeli semuanya. Namun Yesus berpesan jangan bawa apa-apa termasuk uang. Kenapa ya? Kok diutus dalam pelayanan namun tidak boleh bawa bekal apapun sebagai persiapan? Mari kita cermati firman Tuhan hari ini. Sejak awal sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, ia memberikan bekal persiapan kepada para murid. Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan, menyembuhkan berbagai penyakit. Inilah bekal yang diberikan oleh Yesus, yakni daya ilahi yang memampukan para murid untuk mewartakan kabar gembira. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang bekal-bekal duniawi yang kita bawa justru menghambat perutusan dan pelayanan kita untuk mewartakan Injil.
Yesus mengajak para muridnya untuk fokus pada perutusan. Dan mereka dianugerahkan bekal berupa daya ilahi. Itu sudah cukup untuk mengabarkan kabar sukacita Injil. Kita pun diberi bekal yang sama dalam mewartakan kabar sukacita. Apakah pertanyaannya? Kita telah menunaikan perutusan kita? Atau selama ini kita masih ribet dan sibuk dengan urusan bekal-bekal dunia? Pengalaman probation, pengalaman probasi selama 5 minggu tanpa bawa apa-apa, tapi Tuhan pelihara dan cukupkan. Mengajarkan kami, para calon-calon imam, cukuplah bekal daya ilahi yang telah Tuhan berikan. Kita hanya diminta untuk tetap fokus melayani, tetap fokus pada perutusan kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.